Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi Net. Berbagi informasi dan inspirasi bersama Iwan Wahyudi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penulisan annual report. Sebagaimana yang sebelumnya, itu hanya sekilas ya tentang penulisan annual report. Bagaimana saat itu saya membahas hanya annual report ini sebagai penghasilan rutin oleh penulis, karena ada permintaan bantuan penulisan dari perusahaan yang berlangsung setiap tahunnya. Nah, lalu pada pembahasan kali ini saya akan membahas siapa saja yang terlibat dalam proyek penulisan annual report. Yang pertama adalah perusahaan. Nah, jadi perusahaan ini biasanya diwajibkan oleh perusahaan yang sudah go public ya untuk menuliskan annual report. Jadi annual report ini ditulis, itu merupakan kewajiban untuk melaporkan laporan kinerjanya dalam satu tahun, termasuk laporan keuangannya. Tapi dari sisi perusahaan biasanya perusahaan ini sibuk, jadi bagian-bagiannya itu sudah ada ada pekerjaan sendiri. Karena itulah biasanya dari perusahaan ini mencari rekanan yang bisa membantu untuk menulis sekaligus membuat annual report. Karena itulah pihak pertama itu dalam project annual report itu ada perusahaan. Lalu apa yang kedua? Biasanya ada pihak agensi. Nah, agensi ini apa? Agensi ini biasanya adalah satu wadah atau organisasi atau usaha yang bergerak dalam bidang visual. Nah, dalam bidang visual biasanya mereka ini ahli di bidang untuk membuat pewajahan, baik itu dalam bentuk buku atau video dan lain sebagainya. Tapi biasanya mereka ini lebih fokus ke visual. Karena biasanya di agensi ini mereka tidak mempunyai penulis. Karena apa? Fokus usahanya memang di visualisasi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah penulis annual report. Nah, kita sebagai jasa yang menyediakan penulisan annual report, yaitu di penulisannualreport.com, kita menyediakan tim penulis. Jadi tim penulis yang siap membantu perusahaan atau agensi untuk menuliskan annual report. Lalu cara kerja kami sebagai tim penulis annual report adalah biasanya penunjukan langsung. Jadi penunjukan langsung itu dari perusahaan, misalkan perusahaan A membutuhkan penulisan annual report untuk tahun 2020. Hanya tahun berjalan 2020 ditulis tahun 2021. Ini biasanya ada penunjukan langsung dari perusahaan ke tim penulis annual report. Nah, penunjukan langsung ini bisa perusahaan itu mencari penulisnya tersendiri, sedangkan untuk visualnya mungkin mencari jasa tersendiri, atau juga perusahaan itu menunjuk ke beberapa agensi, agensi visual yang tadi. Jadi dengan mengadakan pitching namanya, atau beauty contest. Nah, beauty contest itu adalah perusahaan itu dalam beberapa waktu, misalkan 1 minggu, mengadakan pitching atau beauty contest dengan memanggil beberapa kandidat agensi untuk akhirnya memilih salah satu di antara mereka. Jadi misalkan di hari ini dipanggil 3 agensi, terus hari berikutnya 3 agensi, berikutnya 3 lagi, seperti itu. Nanti dipilih satu mana yang terbaik. Sedangkan kriteria yang terbaik itu pertama itu memang sesuai dengan kompetensinya. Jadi memang sudah portofolionya sudah baik itu penulisannya baik, desainnya baik. Lalu yang ketiga tentu saja itu harganya sesuai. Jadi namanya juga beauty contest atau pitching
Jadi siapa yang menang tender itu dari beberapa agensi itu adalah mereka yang bisa menawarkan harga paling bersaing, ya paling ekonomis lah ya, dengan kualitas yang lebih baik atau minimal sama dengan kompetitornya yang lain. Nah, seperti itu. Jadi mungkin sekilas tentang penulisan annual report untuk video kali ini kita cukupkan itu ya. Jadi yang terlibat di annual report itu siapa saja? Pertama adalah perusahaan, kedua adalah agensi, yang ketiga adalah penulis annual report. Karena apa? Penulis ini sendiri bisa langsung ditunjuk oleh perusahaan atau mereka ini direkrut oleh agensi yang memang agensi ini biasanya lebih fokus ke bidang visualisasi. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini tentang beberapa pihak atau beberapa pihak ya yang berhubungan dengan setiap proyek penulisan annual report. Semoga bermanfaat ya informasi ini, terutama bagi teman-teman yang mencari peluang sebagai penulis gitu ya, full time writer. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.